Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang tiada terkira, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan risalah-risalahnya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pengembangan Bina Karya Mandiri, yang saya hormati Kepala SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi serta para wakilnya, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru beserta staf dan karyawan SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Tak lupa untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi, semoga kita semua mendapat lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu walaupun dengan suasana yang berbeda, yaitu melalui jaringan pembelajaran daring atau pembelajaran melalui internet dan sebagainya. Namun itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar dan belajar. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak diberikan amanah oleh sekolah untuk menyampaikan materi dalam kegiatan Pesantren Ramadan Millennial Smart Friend. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah sholat ini sudah tidak asing lagi buat kalian semua, karena sejak dari kecil hingga sekarang kalian sudah pernah diajari oleh orang tua kalian, oleh guru-guru kalian, dari mulai tingkat TK sampai tingkat SMK. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi telah melakukan program, yaitu pelaksanaan sholat berjamaah di sekolah, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, di mana waktunya yaitu ketika istirahat siang untuk sholat zuhur dan sholat asar ketika akan pulang sekolah. Anak-anakku yang semoga diberi limpahan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo marilah kita jaga sholat kita supaya kita menjadi seorang muslim yang sempurna. Namun demikian, masih banyak di antara kalian yang tidak melaksanakan sholat di sekolah, entah ini karena kemalasan kalian atau karena pola pikir yang
keliru, pola pikir yang keliru pada kalian. Padahal Bapak Ibu guru di sekolah sudah sering mengingatkan, sudah sering memerintahkan untuk melakukan sholat berjamaah di sekolah. Baiklah anak-anakku, semoga Allah berikan kemampuan kita ke depannya untuk menjadi lebih baik. Baiklah anak-anakku, kita memulai pembahasan tentang sholat. Apa itu sholat sih? Sholat secara bahasa adalah artinya doa. Secara istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku, kenapa sholat itu penting? Karena sholat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seorang muslim. Karena sholat ini membedakan antara agama Islam dan agama yang lain. Hal yang penting lainnya adalah sholat ini adalah merupakan tiang dari agama Islam ini. Apabila kita meremehkan sholat, maka sama saja kita merobohkan agama Islam. Sholat yang kita lakukan dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib atau sholat fardu dan sholat sunnah. Perbedaannya adalah sholat wajib adalah apabila kita tidak melaksanakan sholat wajib, maka kita terkena dosa. Dan apabila kita melaksanakan sholat wajib, maka kita akan mendapat pahala. Sedangkan sholat sunnah, apabila dikerjakan, maka kita akan mendapat pahala. Namun apabila tidak dikerjakan, kita tidak mendapat dosa. Akan tetapi, kita akan merasa rugi kalau tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dalil-dalil dalam Al-Quran sangat banyak yang memerintahkan kita untuk sholat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabah mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian dalil-dalil dalam hadis disebutkan, yaitu hadis riwayat Muslim, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, Rasul amril Islamu wa amudu sholah. Pokok dari segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita, telah menjelaskan kita mengenai sholat ini. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kemudian para ulama menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang dilaksanakan dengan waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu sholat yang 5 waktu adalah sholat subuh yang terdiri dari 2 rakaat dengan dilaksanakan dengan 1 salam, dimulai ketika munculnya fajar shadiq sampai mulai terbitnya matahari, sampai matahari akan terbit.
Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Waktunya dimulai ketika matahari dari atas kepala kita mulai tergelincir ke arah barat, ke arah tenggelamnya, sampai panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Khusus untuk hari Jumat, sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat yang tata caranya dimulai sebelum sholat Jumat dilaksanakan, yaitu ada khotbah Jumat. Kemudian yang ketiga adalah sholat asar. Waktu sholat asar adalah dimulai ketika panjang bayangan benda melebihi panjang benda tersebut dan berakhir ketika matahari akan tenggelam, yaitu ketika matahari belum mulai menguning. Karena setelah matahari menguning kita diharamkan untuk sholat. Yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat dengan 1 salam. Waktunya dimulai saat munculnya warna merah di arah tenggelamnya matahari sampai hilangnya warna merah tersebut. Selanjutnya adalah sholat isya. Sholat isya dilaksanakan 4 rakaat. Waktunya dimulai ketika warna merah mulai menghilang sampai pertengahan malam. Nah, itulah anak-anakku waktu sholat yang sudah ditentukan waktunya. Dan alhamdulillah sekarang kita dipermudah dengan adanya metode hisab, yaitu dengan melihat jam matahari atau jam-jam waktu yang sudah jam-jam atau jadwal waktu yang sudah tersedia sekarang. Alhamdulillah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebenarnya sebelum melaksanakan sholat kita harus tahu tata cara sholat. Ulama menginformasikan kepada kita tentang tata cara sholat. Ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami supaya sholat kita sah, sholat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah syarat seseorang yang sudah terkena kewajiban sholat. Apa saja itu? Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, tidak gila, tidak mabuk, yang ketiga adalah sudah baligh atau sudah usia tamyiz. Itu adalah syarat wajib sholat. Selanjutnya syarat sahnya sholat. Apa itu syarat sahnya sholat? Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Apa saja itu? Yang pertama niat, yang kedua sudah masuk waktu sholat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap arah kiblat, yang kelima suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis, dan sucinya badan kita dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, hal-hal yang Bapak sebutkan tadi harus sudah terpenuhi, karena tanpa itu sholat kita tidak sah. Selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah segala hal perkataan atau perbuatan
yang apabila tidak dilaksanakan ketika sholat maka sholatnya menjadi tidak sah. Meninggalkan rukun sholat ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah meninggalkan dengan sengaja. Yang kedua, meninggalkannya dengan tidak sengaja. Untuk yang meninggalkan dengan sengaja, ulama bersepakat bahwa sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana dengan yang meninggalkannya dengan tidak sengaja? Di sini para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama, jika mampu untuk mendapatkan rukun tersebut lagi, maka wajib untuk melakukannya kembali. Yang kedua, jika tidak mampu mendapatkannya lagi, maka salatnya batal menurut beberapa ulama. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa rukun yang tertinggal tadi menjadi hilang. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rakaat yang ketinggalan rukun tadi menjadi hilang. Kemudian yang ketiga, jika yang ketinggalan adalah takbiratul ihram, maka sholatnya harus diulang dari awal lagi, karena ia tidak memasuki sholat dengan benar. Apa saja rukun sholat tersebut? Yang pertama adalah berdiri jika mampu. Jika tidak bisa berdiri, maka bisa dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, dengan berbaring. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Yang keempat adalah ruku. Yang kelima adalah i'tidal. Yang keenam adalah sujud. Yang ketujuh adalah bangun dari sujud. Yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Yang sembilan tumakninah. Selanjutnya yang ke-10 adalah tertib pada setiap rukunnya. Kemudian yang 11 adalah tasahud akhir. Yang ke-12 adalah duduk tasawuf akhir. Yang ke-13 adalah salawat atas Nabi pada tasawuf terakhir. Dan yang ke-14 adalah salam. Itu adalah rukun-rukun yang tidak boleh kita tinggalkan dalam salat. Selanjutnya, para ulama juga menjelaskan tentang wajib dalam salat. Ada juga rukun dalam salat. Kemudian hal-hal yang makruh dalam sholat. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Apa saja itu hal wajib dalam sholat? Wajib dalam sholat adalah apabila perbuatan ataupun perkataan tersebut tidak kita laksanakan dalam sholat, maka sholatnya menjadi batal. Tapi kalau dilakukan dengan tidak sengaja, maka harus melaksanakan sujud sahwi. Contoh wajib dalam salat adalah takbir, semua takbir kecuali takbiratul ihram. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau kita lupa mengucapkan takbir, maka kita diharuskan sujud sahwi. Kemudian adalah sunnah dalam salat. Apa itu sunnah dalam salat? Sunnah dalam sholat ini apabila kita meninggalkannya dengan sengaja atau tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan sholat. Apa itu contohnya? Contohnya adalah mengangkat tangan ketika takbir. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara, tertawa, makan, berjalan terlalu banyak, tersingkap auratnya dengan sengaja, memalingkan badan dari kiblat, menambah ruku, sujud, kemudian mendahului imam dengan sengaja. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Kemudian bab lainnya adalah yang dimakruhkan dalam sholat, yaitu
Satu, memejamkan kedua mata ketika sholat. Yang kedua, menoleh tanpa keperluan. Selanjutnya adalah meletakkan lengan di lantai ketika sujud. Yang keempat adalah banyak melakukan gerakan yang sia-sia, misalkan mempermainkan baju dan sebagainya. Nah, itulah adalah beberapa hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum melaksanakan sholat dan saat melaksanakan sholat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Alhamdulillah, penyampaian materi ini bisa terlaksanakan. Tentunya masih banyak kekurangan yang tadi Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ungkapan yang salah, karena kesalahan memang dari saya pribadi yang dhaif ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.